Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muslim MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Izin perkenalkan diri. Nama saya Rizky Andiawinata, NPM 2421020046. Di sini saya akan membuat video yang berjudul tentang ekosistem manusia dengan Sang Kholik. Apa itu ekosistem manusia dengan Sang Kholik? Ekosistem manusia dengan Sang Kholik adalah konsep yang menekankan hubungan antara manusia, lingkungan hidup, dan Tuhan sebagai pencipta Sang Kholik. Manusia sebagai bagian dari ekosistem harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam, karena ekosistem adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dilestarikan. Manusia dan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, yang artinya manusia dan seluruh lingkungan hidup, yaitu alam semesta, adalah ciptaan Tuhan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Hal ini berarti manusia memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun hubungan manusia dengan alam, apa itu hubungan manusia dengan alam? Yang pertama, keseimbangan dan ketergantungan. Manusia hidup dalam ekosistem yang kompleks, di mana setiap bagian saling terkait dan bertanggung jawab satu sama lain. Keseimbangan ekosistem sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, ada interaksi dan ketergantungan. Manusia memiliki interaksi yang erat dengan alam dan ketergantungan pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang selanjutnya ada pentingnya kesadaran. Pentingnya kesadaran kita sebagai manusia, yaitu adalah kesadaran tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan alam sangat penting untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan manusia. Manusia memiliki kewajiban untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangan-larangannya. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan itu sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan ekologi kehidupan. Hubungan ini terjalin tanpa kita sadari dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tuhan sebagai Sang Kholik, zat yang menciptakan manusia, manusia dan lingkungan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Jika peranan Tuhan tidak ada dalam ekologi, maka kemungkinan besar manusia, lingkungan tidak akan tercipta. Dan itu mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut pengabdian atau ibadah. Pengabdian manusia ini bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan tidak berhajat atau berkepentingan kepada siapapun selain itu. Manusia juga dituntut agar selalu patuh kepada Tuhan. Selain manusia diberikan daya inteligensi yang tinggi berupa akal pikiran yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Hubungan antara manusia, Tuhan, dan ekosistem adalah hubungan yang kompleks dan saling terkait. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan penciptaan Tuhan, dan dampak tindakan mereka akan membuat kehidupan dan seluruh makhluk hidup. Dengan ini, manusia dapat bertindak lebih bertanggung jawab untuk di lingkungan sekitar dan untuk mencapai harmoni dan keseimbangan ekologi sistem yang ada di lingkungan kita. Adapun peran Tuhan dalam ekosistem, Tuhan adalah pencipta alam semesta, termasuk ekosistem dan semua makhluk hidup di dalamnya.
Tuhan memberikan perintah kepada kita agar manusia untuk selalu menjaga dan merawat bumi, termasuk ekosistemnya dan lingkungan di sekitar kita. Tuhan juga memberikan berbagai nikmat dan potensi yang dimanfaatkan untuk manusia dalam hal kebaikan. Adapun surat di Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 31, yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesederhanaan dalam konsumsi dan berpakaian, serta larangan berlebihan dalam segala hal, yang artinya ayat ini menekankan bahwa manusia harus menjaga diri dan perilaku boros ataupun israf dan tabzir, yang artinya janganlah berlebih-lebihan dalam suatu hal. Adapun ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang artinya kita tidak boleh berlebih-lebihan atau mengeksploitasi lingkungan sekitar secara berlebihan. Yang artinya walaupun kita menggunakan lingkungan, itu harus ada dalam kadar dalam keseimbangan ekosistem kita. Mungkin itulah yang harus kita jaga dalam ekosistem kita tersebut. Ekosistem kita, yang artinya hubungan manusia dengan Sang Khalik, haruslah dijaga, yang diantaranya lingkungan harus seimbang, lingkungan sekitar kita harus menjadi lingkungan yang bersih dan lingkungan yang terjaga, dan keseimbangan di antara segala aspek kehidupan kita di lingkungan ini agar tetap tercipta dengan aman, nyaman, dan damai, dan tidak terjadinya seperti eksploitasi yang berlebih-lebihan. Maka itu lingkungan akan dapat terjadi seperti banjir ataupun longsor ataupun kegiatan-kegiatan alam yang merugikan kita. Dan lingkungan ini harus kita jaga sebesar-besarnya, kita jaga bersama untuk merawat bumi ini. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.